Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Andi Setiawan. Dan pada hari ini, hari Senin, seperti biasa kita kembali lagi di segmen Senin, sekilas kesehatan info. Sebelum kita lanjut ke videonya, aku ingin sampaikan dulu sedikit gitu ya. Bagi kalian yang baru nemuin channel ini, kenalin channel ini merupakan channel yang akan memberikan kalian banyak informasi-informasi, khususnya informasi kesehatan gitu ya. Dan apabila kalian tertarik, kalian bisa langsung subscribe aja channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya, jadi setiap ada video baru itu kalian bisa tahu gitu guys. Dan untuk konten pada video kali ini itu berhubungan dengan rasa takut akan darah. Dan kalian tahu nggak sih, ada sebagian dari kita itu merasa lemas bahkan hingga pingsan pada saat dia itu melihat darah. Nah, kalian termasuk orang yang seperti itu nggak sih? Terus kalian penasaran nggak apa yang terjadi pada tubuhnya sehingga membuat seseorang itu bisa pingsan pada saat dia itu melihat darah gitu guys. Nah, apabila kalian penasaran apa yang terjadi, kita langsung aja ke videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, kita saksiin dulu intro berikut ini. Ya, memang nggak dipungkiri ya guys, sebagian dari kita itu memang mengalami ataupun menderita hemofobia ataupun hematofobia. Dan bagi kalian yang nggak tahu hemofobia itu apa, hemofobia adalah salah satu jenis fobia di mana seseorang itu akan merasa takut dan juga cemas apabila sedang melihat darah. Bahkan ada beberapa dari mereka itu sampai pingsan gitu ya pada saat melihat darah gitu. Dan orang-orang yang merasa lemas atau bahkan pingsan pada saat melihat darah itu sebenarnya di dalam medis disebut dengan sinkop vasovagal guys. Nah, sinkop vasovagal ini itu bisa membuat detak jantung kita itu bisa naik, bahkan bisa tidak beraturan tuh pada saat seseorang itu melihat darah. Nah, saat detak jantung itu tidak beraturan, biasanya pembuluh darah yang ada di kaki itu bisa melebar. Dan diakibatkan pelebaran pembuluh darah yang ada di kaki, otomatis darah itu semuanya berkumpul di area kaki gitu. Ya, mengikuti gravitasi bumi lah. Dan karena banyak darah yang berkumpul di area kaki kita, jadi itu akan mengakibatkan hanya sedikit darah yang menuju ke otak. Sedangkan sebagaimana yang kita tahu kan, otak itu memerlukan banyak darah untuk mendapatkan banyak oksigen juga sebagai makanannya gitu. Lalu apabila darah yang teraliri di otak itu berkurang, itu otomatis otak kekurangan oksigen. Nah, keadaan otak yang kekurangan oksigen ini nih yang membuat kita itu merasa lemas, bahkan ada yang pingsan pada saat melihat darah gitu guys. Jadi memang kasarnya itu patofisiologinya itu seperti itu ya. Jadi itu tuh alasan kenapa seseorang yang mengalami hemofobia atau hematofobia bisa mengalami sinkop vasovagal, yaitu kondisi di mana seseorang itu bisa lemas, bahkan ada beberapa orang yang jatuh pingsan diakibatkan karena melihat darah gitu guys. Untuk cara menanganinya itu sebenarnya mudah banget gitu ya, yaitu membiasakan diri melihat darah. Kalian bisa pelan-pelan membiasakan diri melihat darah, yaitu dengan memanfaatkan durasi lamanya melihat darah gitu guys. Contoh misalnya kalian nggak sanggup nih melihat darah lebih dari 1 menit misalnya, kalian bisa coba latih terus untuk melihat darah. Kalau misalkan memang nggak bisa 1 menit, biasakan pertama 30 detik dulu gitu. 30 detik gimana, apabila kalian sudah terbiasa dengan 30 detik baru naik nih ke 1 menit gitu. Biasakan melihat darah 1 menit gitu ya. Apabila kalian udah terbiasa, lanjut lagi ke tahap berikutnya, lanjut ke 2 menit, 3 menit, 5 menit, hingga 10 menit gitu. Ntar juga fobia kalian akan hilang pelan-pelan hingga kalian nggak takut lagi deh sama darah gitu guys. Dan di sini problemnya adalah mungkin bagi kalian-kalian yang memang pekerjaannya itu di dalam dunia medis gitu ya, mungkin untuk nemuin darah itu agak mudah ya guys, karena memang lingkungan kalian itu diapit oleh orang-orang yang berhubungan dengan darah lah ibaratnya gitu. Tapi bagaimana bagi orang-orang yang memang pekerjaannya itu nggak di bidang medis gitu ya, mungkin agak susah untuk nemuin darah gitu. Nah, kalau kasusnya seperti itu, aku sulit juga nih nyaranin solusinya gimana gitu, karena memang terapi yang paling bagus untuk mengatasi fobia yaitu membiasakan diri terhadap fobia apa yang kita alami gitu guys. Mungkin kalian bisa sering-sering main-main ke RS gitu ya guys. Itu pun kalau apabila kalian itu memang ingin menghilangkan fobia kalian guys. Oh iya, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan terutama bagi kalian yang memang memiliki fobia darah ya. Mungkin kalian bisa coba tips untuk mengatasi fobia yang aku bilang tadi. Oh ya, by the way, kalian bisa komen juga di bawah apabila kalian ada komentar-komentar seputar video kali ini, dan juga kalian boleh komen di bawah apabila kalian punya ide-ide untuk video ke depan aku harus bahas apa lagi gitu. Dan seperti biasa, like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya. Follow aku juga di Instagram @setiawan karena aku juga cukup sering men-share beberapa informasi di sana juga. Oke, sekian dan terima kasih. See you in the next video. Bye bye.